Saudara dan saudari yang terkasih, selamat datang di channel saya, Berkah Dalem. Hari ini tanggal 13 Mei, kita merayakan Santa Perawan Maria dari Fatima. Ada beberapa hal yang bisa kita ketahui sebelum penampakannya di bulan Mei. Mari kita simak kisahnya berikut ini. Penampakan Santa Maria di Fatima dialami oleh 3 orang anak yang bernama Lucia Abobora serta 2 sepupunya Francisco Marto dan Jacinta Marto. Mereka tinggal bersama keluarga besar mereka di sebuah dusun kecil, tidak sampai 1 mil jaraknya dari Fatima. Sehari-hari mereka bekerja sebagai penggembala. Tidak hanya rajin, mereka juga anak-anak yang saleh. Setelah makan siang, mereka selalu berdoa rosario bersama-sama. Penampakan yang pertama yang mereka alami terjadi pada suatu hari di musim panas pada tahun 1916. Saat itu Lucia baru berumur 9 tahun, Francisco 8 tahun, dan Jacinta 6 tahun. Waktu itu mereka menggembalakan ternak mereka di lereng Bukit Kabeko. Setelah mereka makan siang dan berdoa rosario bersama, mereka melihat penampakan sesosok pemuda yang putih berkilauan seperti kristal. Pemuda itu memperkenalkan diri sebagai malaikat perdamaian. Ia lalu mengajari mereka sebuah doa. "O Yesusku, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman." Ia berpesan agar mereka terus mendoakannya untuk mengetuk hati Maria dan hati Yesus yang Maha Kudus. Ia juga mengatakan bahwa ia adalah malaikat pelindung Portugal. Malaikat itu menampakkan diri sebanyak 3 kali di sepanjang musim panas tahun 1916. Ternyata ia mempersiapkan anak-anak itu untuk penampakan Bunda Maria yang akan mereka alami. Penampakan pertama Bunda Maria pada tanggal 13 Mei tahun 1917. Hari itu mereka menggembalakan ternaknya di padang Kova da Iria. Setelah mereka makan siang dan berdoa rosario, mereka melihat seberkas cahaya biru terang muncul dari langit. Mereka mengira cahaya itu adalah kilat, sehingga mereka cepat-cepat menggiring ternak mereka pulang. Akan tetapi, dari cahaya itu muncullah penampakan sesosok gadis yang berselimutkan cahaya. Ia berkata bahwa ia berasal dari surga. Ya, mereka melihat penampakan Santa Perawan Maria. Maria berkata bahwa ia akan mengunjungi mereka di tempat yang sama, jam yang sama, setiap tanggal 13 selama 6 bulan ke depan. Lucia yang sangat senang bertanya, apakah mereka akan masuk surga? Dan Maria menjawab bahwa mereka akan masuk surga. Maria lalu meminta agar mereka mempersembahkan diri mereka kepada Allah sebagai silih atas orang-orang yang berdosa. Maria memperingatkan mereka akan pencobaan yang akan terjadi serta perang di Eropa yang sedang berlangsung. Maria meminta mereka
untuk rajin berdoa rosario demi berakhirnya perang dan perdamaian dunia. Pada tanggal 13 Juni 1917, mereka kembali bertemu dengan Bunda Maria di Padang Kova Dairia. Lucia kembali bertanya, apakah mereka akan masuk surga? Bunda Maria mengiyakan, akan tetapi Francisco dan Jacinta akan pergi ke surga lebih dulu. Sedangkan Lucia akan hidup lama untuk memperkenalkan devosi bagi hati Maria yang tidak bernoda kepada dunia. Bunda Maria juga menghibur Lucia bahwa ia tidak akan meninggalkan Lucia seorang diri. Bunda Maria kembali menampakkan diri. Kali ini Bunda Maria memberikan kepada mereka 3 buah rahasia. Rahasia pertama dan kedua Lucia ungkapkan pada sebuah tulisan pada tahun 1941 atas permintaan seorang uskup, dan rahasia ketiga baru dibuka pada tahun 2000 oleh Paus Santo Yohanes Paulus II. Rahasia pertama adalah sebuah pesan yang menakutkan tentang pemandangan neraka. Rahasia kedua adalah peringatan tentang kekuasaan komunis di Rusia. Bunda Maria meminta agar Rusia dikonsekrasikan bagi hatinya yang tidak bernoda. Rahasia ketiga berisi sebuah vision tentang malaikat dengan pedang menyala dan sekelompok imam serta kaum rohaniawan yang dipimpin oleh Paus sedang mendaki gunung terjal menuju salib di puncaknya. Vision ini diterjemahkan sebagai usaha pembunuhan terhadap Paus pada tahun 1981. Banyak orang ingin tahu apa isi ketiga rahasia yang mereka terima. Orang-orang mengurumuni rumah mereka untuk menanyai mereka. Pejabat setempat bahkan menangkap mereka, memenjarakan mereka, dan menginterogasi mereka. Akan tetapi, mereka tetap tidak mau mengatakan apapun soal isi ketiga rahasia tersebut. Pada penampakan bulan Agustus dan September, Bunda Maria berjanji akan memberikan mujizat agar orang-orang percaya. Hari itu, tanggal 13 Oktober 1917, hujan turun tiada henti sejak pagi hari. Kali ini, Lucia, Francisco, dan Jacinta menanti penampakan Bunda Maria di Padang Kova Dairia bersama puluhan ribu peziarah di bawah hujan deras. Tepat pada tengah hari, cahaya yang sangat terang muncul. Lucia, Francisco, dan Jacinta menyaksikan penampakan Bunda Maria. Bunda Maria meminta agar didirikan sebuah kapel di tempat itu untuk menghormatinya. Ia meminta agar mereka terus berdoa rosario demi berakhirnya perang. Ia juga meminta agar orang-orang bertobat dan memperbaiki hidup mereka. Setelah itu, Lucia melihat 3 vision yang luar biasa. Pertama, ia melihat Bunda Maria bersama Santo Yosef yang menggendong bayi Yesus. Kedua, ia melihat Bunda Maria yang berduka menyaksikan jalan salib Yesus. Ketiga, ia melihat Maria dimahkotai di surga.
Sementara itu, orang banyak melihat matahari yang menari-nari di langit. Mereka melihat matahari itu memancarkan warna pelangi. Perlahan-lahan, matahari itu nampak mendekati bumi. Orang-orang berlutut dan berdoa, mengira kiamat sudah tiba. Akan tetapi matahari itu lalu bergerak zigzag kembali ke tempatnya semula. Tidak hanya itu, pakaian mereka, rerumputan, serta tanaman berlumpur yang basah karena hujan sejak pagi hari menjadi kering seketika. Mujizat, mujizat, terpujilah Allah, terpujilah Bunda Maria, seru orang banyak. Sejak tahun 1918, wabah influenza merajalela di Eropa dan merenggut banyak nyawa, di antaranya Francisco dan Jacinta. Francisco meninggal pada 4 April 1918 di usia 10 tahun, dan Jacinta meninggal pada 20 Februari 1920 di usia 9 tahun. Lucia sendiri masuk sekolah di sekolah suster-suster di Santo Dorothy pada umur 14 tahun, lalu bergabung menjadi suster di sana. Pada tahun 1947, Lucia pindah ke Ordo Karmel. Lucia dianugerahi umur yang panjang dan meninggal pada tanggal 13 Februari 2005 di usia 97 tahun. Francisco dan Jacinta dinyatakan kudus oleh Paus Fransiskus pada tanggal 13 Mei 2017 bertepatan dengan peringatan 100 tahun penampakan Bunda Maria di Fatima. Sebuah kapel kini berdiri di tempat di mana Bunda Maria menampakkan diri kepada Lucia, Francisco, dan Jacinta. Kapel Santa Perawan Maria dari Fatima kini menjadi salah satu tempat ziarah terkenal dengan tradisi ziarah yang dilaksanakan setiap tanggal 13 pada bulan Mei hingga bulan Oktober. Selain tempat ziarah, penampakan Bunda Maria di Fatima ini juga memberikan kita warisan sebuah doa yang indah, yaitu doa Fatima yang biasa didoakan setelah doa terpujilah di dalam doa Rosario. Lewat doa Fatima ini, kita ikut menyerukan pertobatan seperti yang Bunda Maria serukan melalui penampakannya kepada Lucia, Francisco, dan Jacinta lebih dari 100 tahun yang lalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Berkah dalam.